Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pagi tadi melakukan video conference kepada seluruh Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia. Arahan dari Kapolri dan Panglima TNI terkait dengan persiapan pengamanan rencana demo pada tanggal 25 November dan 2 Desember 2016 mendatang. Berikut kita simak penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Siang rekan-rekan semua. Jadi baru saja kami dengan Bapak Panglima TNI memberikan arahan melalui video conference kepada pejabat utama di Mabes Polri, sebagian dihadiri oleh pejabat utama dari Mabes TNI dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia. Intinya adalah mengantisipasi aksi tanggal 25 November dan tanggal 2 Desember. Informasi yang kita terima tanggal 25 November akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Nah, aksi ini bagi kami kepolisian dan Bapak Panglima secara undang-undang sudah diatur pasal-pasal mulai 104, 1 sampai dengan 107 dan lain. Itulah perbuatan kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Oleh karena itu, bila ada upaya seperti itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DPR, sekaligus juga membuat rencana-rencana kontingensi bila terjadi. Kita akan melakukan tindakan yang tegas, terukur sesuai aturan undang-undang. Kita akan tegakkan hukum, baik yang melakukan maupun yang menggerakkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyikapi tanggal 2 Desember, ada sejumlah elemen yang sudah menyampaikan press release untuk melaksanakan kegiatan yang mereka sebut aksi bela Islam ketiga. Dan itu dalam bentuk gelar sajadah, sholat Jumat di Jalan Tamrin dan Sudirman serta Bundaran HI. Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut sesuai aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, penyampaian pendapat di muka umum itu merupakan hak konstitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut. Ada 4 batasan dalam undang-undang itu yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, termasuk pemakai jalan. Kalau di jalan protokol itu tidak boleh kalau mereka terganggu. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang menggunakan jalan itu. Ibu-ibu yang mau melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa terganggu, yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu, sopir taksi, angkutan lain-lain bisa terganggu. Di samping itu juga akan dapat memacetkan Jakarta karena dia jalan protokol. Hari Jumat lagi. Itu mengganggu ketertiban publik dalam penilaian kami kepolisian. Oleh karena itu, maka kami tentu akan melarang kegiatan itu. Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau melawan dibubarkan, kita akan lakukan tindakan. Ada ancaman hukuman dari pasal 212 KUHP sampai 218 KUHP, yaitu melawan tugas. Kalau melawannya 1 orang 12 KUHP, melawan lebih dari 2 orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP, ancamannya berat.
itu di atas 5 tahun, 7 tahun ya. Kalau sampai ada korban luka dari petugas. Nah, oleh karena itu Kapolda Metro akan mengeluarkan maklumat larangan itu, dan kemudian akan diikuti oleh polda-polda lain yang kantong-kantong massa yang akan mengirim dari wilayah lain akan dikeluarkan maklumat untuk melarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut, dan kemudian akan dilakukan tindakan-tindakan seandainya tetap memaksa untuk berangkat. Sekali lagi, masalah kasus ini yang dipermasalahkan, kasus Saudara Basuki Cahayapurnama, sudah mendekati tahap akhir penyelesaiannya. Kemungkinan besar dalam waktu 1 minggu maksimal 2 minggu mendatang kita sudah serahkan kepada jaksa. Saya selaku Kepala Kepolisian Negara Indonesia menjamin hal itu kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kalau tetap ada demo lain, baik dengan cover gelar saja dan lain-lain, ujung-ujungnya orasi, mengganggu masyarakat, melanggu ketertiban umum, maka kita akan bertindak tegas. Apalagi kalau sampai nanti mengarah kepada agenda-agenda tertutup, yaitu menggulingkan pemerintah yang sah. Ada aturan hukum 104 sampai 107 KUHP jelas sekali di sana. Apalagi sampai melakukan tugas akan membawa bambu runcing dan lain-lain, jelas itu akan melanggar. Kita akan lakukan tindakan hukum sesuai aturan hukum yang ada. Saya kira itu saja, rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Panglima TNI. Pemirsa, masa buruh berunjuk rasa di Balai Kota. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat dapat hidup tenang. Untuk itu prajurit akan mengamankan situasi tanpa senjata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar. Maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pakotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Yang tidak tugas malu akan minta tugas, karena dengan jiwa mereka ingin menjadi pahlawan. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini hanya disibukkan hal-hal yang tidak. Dan yang diyakini oleh kita semuanya, undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap. Dan bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat.
Ini yang saya perintahkan kepada seluruh para Pangutama. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio memastikan prajurit TNI bersama Polri siap mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Prajurit TNI juga dari segi agama apapun siap melakukan jihad mengamankan negara. Panglima berharap kejadian ini tidak boleh berlarut-larut agar masyarakat bisa hidup dengan tenang. Untuk itu prajurit akan mengamankan situasi tanpa senjata. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri, itu adalah tindakan makar. Maka itu bukan urusan kepolisian saja, tapi udah urusan TNI juga. Dan saya juga sudah memerintahkan para Pangutama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa prajurit TNI sejak dia masuk, dididih, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad. Dan saya perintahkan dan ingatkan prajurit saya bukan penakut. Setiap akan tugas dimanapun juga pasti mereka berebut. Yang tidak tugas malu akan minta tugas, karena memang jiwa mereka ingin menjadi pahlawan. Kejadian ini tidak boleh berlarut-larut yang menghambat masyarakat untuk hidup tenang. Kita semua harus bersama-sama sepakat bahwa bangsa ini bangsa yang sedang membangun dalam keadaan sulit. Masyarakatnya harus tenang. Jangan hanya sekelompok, segelintir masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat tidak tenang. Untuk itu saya perintahkan prajurit-prajurit saya tidak bersenjata. Apabila ada kelompok-kelompok yang akan jihad bersenjata, kita lawan dengan tidak bersenjata, dengan tangan kosong, sama-sama berjihad. Tetapi saya perintahkan rampas senjatanya, kembalikan. Saya tidak melanggar HAM. Prajurit saya sudah sepakat. Tidak boleh negara ini hanya disibukkan hal-hal yang tidak. Dan yang diyakini oleh kita semuanya, undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah undang-undang nasional. Tidak ada undang-undang lain. Dan saya yakinkan prajurit saya dimanapun juga sudah siap. Dan bersama-sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi semua masyarakat. Ini yang saya perintahkan kepada seluruh para Pangutama. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini di Istana Kepresidenan, kita bergabung dengan reporter Nurulita dan juru kamera Rianto Trihutomo. Lita, apa saja poin yang dibahas dalam pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi hari ini? Ya, Carlos, ketika siang tadi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan dari Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu, di mana Presiden mengawali kalimat pembukanya dengan bahwa saling kunjung ini merupakan adalah sesuatu yang harus menjadi tradisi Nusantara dan tidak boleh lagi tergerus oleh zaman. Kemudian dengan melakukan pertemuan seperti ini, komunikasi ini merupakan lebih efektif untuk menemukan solusi berbagai permasalahan yang terjadi, khusus yang terjadi di negara ini. Seperti misalnya tadi Presiden membicarakan berbagai hal dari mulai isu juga sosial, dan tadi juga Presiden membahas dan Presiden dan Megawati juga membahas terkait dengan pelaksanaan pilkada pada 2017 nanti, di mana Presiden mengatakan bahwa pilkada ini bukan hanya ada di Jakarta saja, tapi ada kurang lebih 101 kota dan kabupaten provinsi yang menjalani pilkada ini, dan ia mengharapkan bahwa antar kandidat bisa dapat saling menghargai dan saling menghormati. Begitu juga dengan Megawati yang mengatakan bahwa pilkada ini merupakan sudah biasa dilakukan oleh Indonesia, dan memang dalam periode pilkada
pilkada kali ini memang ada yang berbeda, di mana menurutnya pilkada di Jakarta khususnya dibuat sedemikian rupa yang sehingga membuat bahwa pilkada di Jakarta ini menjadi lebih besar dan menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Selain itu, tadi Megawati juga menyampaikan bahwa terkait dengan demo pada 4